do's and don'ts-nya karena topiknya ini ya. Selebihnya kita ngobrol-ngobrol, tanya jawab aja. Aku juga lebih suka sharing sih gitu. Mmm, oke, perkenalan singkat, jadi nama aku Jody Hardy, sekarang aku, mendapatkan beasiswa LPDP PTUD Perguruan Tinggi Utama Dunia tahun 2021 kemarin, dan sekarang sedang menempuh, Master of Science in Education di University of Pennsylvania di Philadelphia. Sebelumnya aku berkuliah di University of Indonesia, terus juga pernah exchange ke Korea Selatan dan juga di Jepang. Dan sekarang bekerja selama summer gitu ya, summer holidays, bekerja sebagai learning experience designer, learning specialist, dan juga aktif di organisasi kampus sebagai deputy director programming. Ini kayak BEM-nya UPenn sih gitu. Oke, ini materi kali ini singkat aja. Nanti ada do's and then don'ts. Nanti kita sisanya sebagian besar Q&A. Oke, paling general aja ya. Buat aplikasi LPDP dari mulai administrasi, kemudian ada wawancara gitu ya, sama esainya juga. Yang pertama, paling pertama pastinya kalian kumpulkannya lengkap ya. Ini yang paling wajib sih. Yang paling wajib. Jadi lengkap. Terus kalau persyaratan apapun itu ikutin aja gitu ya. Formatnya misalnya dibilang apa itu ikutin aja. Dan kalian harus perhatikan baik-baik sih. Jadi kemarin itu misalnya di tahun 2021 PTUD kan udah pada dapat LOE ya. Dapat LOE dari univ-univ gitu, univ top. Itu aja beberapa nggak lolos seleksi administrasi karena gara-gara dia misalkan nggak ada tanda tangannya gitu ya. Misalkan disuruh dibubui tanda tangan tapi dia tidak membubui tanda tangan. Dia nggak minta tanda tangan ke surat rekomendernya gitu misalkan. Atau tidak ada materai dan sebagainya. Jadi ini benar-benar diperhatikan seleksi administrasi ini adalah waktunya LPDP buat ngekat banyak-banyak orang gitu. Jadi mereka mungkin nggak akan ngelihat juga kualitas kalian gimana, potensi atau kemampuan kalian gimana gitu ya. Mau kalian udah keterima di univ yang manapun, di sini LPDP akan mencari apa ya, mungkin titik-titik poin kesalahan atau tidak lengkapnya aplikasi kalian gitu. Kalau begitu ada yang nggak lengkap langsung dicoret gitu, langsung kalian out gitu. Jadi di sini paling utamakan kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan. Lalu yang kalau 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 kurang jelas ya pastinya tanyakannya ke pihak layanan PDP atau customer service-nya. Langsung telepon aja biasanya langsung diangkat ya. Gitu. Jadi jangan buat asumsi sendiri gitu ya. Saya sering banget dapat pertanyaan gitu ya di Instagram, eh ya maksudnya kayak beberapa orang kayak nanya apakah misalnya esainya dalam bahasa Inggris apa Indonesia, terus kayak ada yang yakin bahwa em, apa misalkan tes bahasa Inggrisnya eh, skornya sekian-sekian misalkan. Jadi kalau kalian nggak yakin, ya udah cek aja di situsnya atau telepon ke customer service-nya gitu. Kalian juga bisa sih sebenarnya ikut-ikut grup-grup Telegram LPDP ya. Itu juga banyak informasinya. Ya kalian kurasi aja memang di situ banyak orang ngobrol gitu, tapi kalian mungkin bisa lihat file-filenya di grupnya tersebut. Terus yang kedua, ini ada prinsip aku sih dalam menulis ya. Jadi bukan hanya menulis esai, tapi menulis apapun sebenarnya. Ya namanya ABC of Effective Writing. Jadi A-nya itu audience, B-nya itu brand, dan C-nya communication. Jadi mindset yang harus dipakai ketika nulis apapun gitu ya, terutama nulis esai, itu kalian harus selalu dari awal dipikirkan siapa audiensnya gitu, selalu reminding yourself siapa audiensnya gitu, siapa yang akan baca tulisan kita gitu. Misalnya kalau nulis ke kampus, kira-kira siapa nih yang baca, apakah admissionnya atau profesornya atau keduanya. Terus kalian bayangkan kalau kalian jadi mereka gitu, misalkan pada hari itu mereka udah baca let's say 500 aplikasi gitu ya.
bayangkan manusia kan bisa capek ya, bisa jenuh juga. Jadi gimana kalian buat esai atau buat tulisan itu biar semenarik mungkin, atau kayak, captivating biar mereka juga tertarik buat baca gitu. Jangan sampai mulai dari, mereka baca awalnya aja mereka udah ada asumsi-asumsi kayak, "Yah kayak gini lagi," gitu kan. Karena mereka bakal melihat pola dan sebagainya, gitu sih. Jadi, audiensnya siapa, misalkan juga kalau misalkan kalian daftar LPDP, ya kalian lihat LPDP itu maunya apa gitu, visinya apa, mereka nyari kandidat yang seperti apa, gitu. Kontribusi seperti apa yang mereka lebih harapkan gitu misalkan. Jadi kalian harus, terus ingat siapa audiensnya gitu ketika nulis. Jadi bukan tentang kita doang, tapi mereka bisa dapat apa dari kita gitu, dan kita bisa tawarkan apa ke mereka. Terus untuk yang B itu brand, ini juga harus selalu dipikirkan konsisten dari awal, kita ini pengen nunjukin diri kita yang seperti apa di esai gitu, di aplikasi kita. Mungkin kita semua punya banyak ini ya, label atau brand atau kayak misalkan, mmm, atau profile gitu ya, secara profesional maupun akademis gitu. Misalkan let's say, misalkan aku nih, aku punya punya karir di bidang bisnis gitu ya, pernah pernah kerja di perusahaan, tapi juga pernah berkarir di dunia pendidikan gitu ya. Ya itu tergantung aku gitu, nanti misalkan mau daftar ke program pendidikan, ya berarti aku cuma tonjolkan sisi-sisi di mana aku misalkan berkarir di dunia pendidikan, atau kayak, gimana aku dari kecil sudah apa, sudah menjadi pendidik yang baik gitu, misalkan, oh masih kecil udah ngajarin anak tetangga gitu misalkan, apapun lah gitu. Jadi intinya branding diri sendiri yang kita inginkan buat, mmm, yang pihak sananya, mau lihat kita seperti apa gitu ya. Dan itu harus konsisten dari awal, dari di semua, di esai, di CV, di interview gitu ya. Terus baru yang ketiga communication, ini baru kayak bahasa bahasa kita ketika nulis esainya kayak gimana gitu ya, tone-nya seperti apa gitu, ini bisa dipelajari juga. Yang ketiga, ya ini writing process juga. Jadi yang mesti kalian tahu buat menghasilkan tulisan yang baik itu, sebenarnya justru nulisnya itu sendiri cuma 10% ini ya, di drafting ini, atau free flow writing. Jadi kita literally nulis itu, sebenarnya itu cuma 10% atau kurang lebih 10% lah. Selebihnya itu sebenarnya adalah riset gitu, ngeriset, berpikir, free writing namanya. Jadi pre-writing ini nanti kalian brainstorm gitu, kalian mau nulis apa gitu. Kalian juga kayak dicatat, ide-idenya gitu, terus kalian berefleksi ke masa kecil lah gitu ya, atau berdiskusi sama orang gitu sebelum nulis. Itu namanya pre-writing dan itu memang makan waktu banyak gitu. But that's okay gitu, karena memang seperti itu prosesnya. Baru nanti kalian langsung tulisnya nggak usah pikir panjang, langsung tulis bla bla bla, drafting namanya. Terus baru selebihnya kita revisi-revisi, terus editing atau proofread ke orang, baru nanti kita kumpulkan atau submit. Sebenarnya bedanya revisi sama editing tuh ya kurang lebih kayak revisi itu kita rombak secara besar-besaran gitu ya. Kalau editing tuh cuma biasanya lebih perintilan sih, kayak biar biar lebih enak gitu ya, bacanya lebih enak, terus ada salah-salah dikit dibenerin, dan sebagainya gitu. Makanya kalau kalian, skripsi kan sama dosen direvisi, ya mungkin revisi itu berarti kontennya, cukup besar, ada yang perlu diubah gitu, atau arah arah risetnya mungkin agak perlu dimodifikasi gitu. Nah, itu revisi. Ini ada beberapa, contoh, pre-writing lah atau brainstorming. Jadi bisa kalian bikin daftar gitu ya, nge-list apa-apa yang mau ditulis, terus atau bisa mind mapping, kalian bisa bikin, storyboarding, terus kalian riset dan sebagainya. A writer is working when he's staring out of the window. Gitu. Jadi ketika aku juga nulis esai buat kampus terutama buat UPenn, Columbia dan sebagainya, itu benar-benar tiap hari aku kayak mikirin, terus kayak flashback ke masa kecil gitu atau ke masa sekolah. Apa ya yang bikin aku tertarik, bidang education gitu misalkan. Terus kayak dicatat kalau ada yang, dapat gitu ya. Apalagi di kamar mandi, biasanya di kamar mandi itu kayak ide-ide bermunculan, kreativitas, kayak gitu.
Jadi notes harus siap di tangan tuh, biar langsung dicatat. Kemudian, yang keempat, ini yang aku sering temukan ketika ngecek esai, teman-teman ya. Jadi kebanyakan misalkan kontribusinya apa, "Oh, aku pengen kerja, let's say di kementerian," gitu, atau, "Aku pengen jadi dosen," gitu misalkan. Sebenarnya harusnya kita fokusnya bukan ke menjadi apa gitu, tapi apa yang kalian akan lakukan dengan posisi yang pengen kalian dapatkan tersebut gitu. Misalkan ngambil MBA gitu, terus, aspirasinya pengen jadi, I don't know, CEO gitu, atau kayak naik jabatan let's say. Itu nggak penting gitu buat pemberi beasiswa atau kampusnya. Bahkan kayak bisa aja kalian bakal ditanya, "Ya kalau kalian pengennya gitu nggak usah capek-capek, sekolah lagi gitu kan, kerja aja udah," gitu. Tapi sebenarnya apa yang kalian ingin lakukan? Apa impact apa yang kalian ingin buat ketika kalian mendapatkan, posisi atau kewenangan tersebut gitu. Harusnya fokusnya ke situ sih. Ya sama kenali banget, universitas atau pihak beasiswa tuh pengennya apa sih gitu, dan itu disambungkan ke kontribusi yang kita ingin lakukan. Terus yang terakhir paling ini juga, ini pertanyaannya basic banget. Jadi sebelum kalian apply S2, itu tuh benar-benar harus dapat akarnya gitu ya, kenapa kalian pengen S2 gitu. Dan kalau kalian misalnya nggak kuat gitu ya, nggak ada alasan yang kuat atau valid, kalian bisa ke-tackle dengan 2 pertanyaan kayak misalnya di bawah ini gitu ya. Mmm, Misalnya ditanyain wawancara kayak, mmm, "Kenapa harus S2?" Gitu kan, "Apakah ini nggak bisa ditemukan di tempat lain?" Gitu ya. Kalau misalnya kayak gini doang, kan bisa ikut online course misalkan, nggak usah mahal-mahal kita bayarin kalian buat S2 gitu, 2 miliar loh, gitu. Jadi, hal-hal kayak gitu tuh udah harus siap gitu. Kenapa butuh S2? Apa bedanya kalian nanti, pulang-pulang dengan, setelah S2 atau enggak, itu bedanya apa gitu. Jangan sampai bedanya nggak terlalu jauh gitu, atau bahkan nggak ada bedanya sama sekali. Itu udah lampu merah banget gitu. Itu berarti kalian ya nggak perlu S2 gitu, gitu ya. Dan ini paling don'ts, aku rangkum aja don'ts-nya, kesalahan atau kayak, beberapa hal yang biasanya orang lakukan gitu ya, buat dokumen screening, nggak lengkap, nggak mengikuti petunjuk, tidak memenuhi syarat. Terus ini juga buat esai ke kampus atau ke beasiswa, itu kontribusi yang kalian ingin lakukan itu, tidak sejalan dengan visi misalkan, visi dari pihak sananya, atau yang kalian cari dari, universitas tersebut itu nggak bisa mereka tawarkan gitu. Jadi ini kadang kita sebenarnya bukan, kalau kita misalnya nggak lolos gitu ya, nggak dapat LOE dari kampus, bisa aja bukan berarti kita itu nggak mumpuni gitu, atau kita nggak qualified. Siapa tahu kita memang qualified, tapi nggak cocok aja gitu, dan kampus nggak bisa kasih yang kita ingin aja gitu, nggak cocok programnya gitu. Itu bisa aja digugurkan sama kampus, gitu ya. Terus kedua, buat esai, you haven't found your story, itu seperti yang tadi aku bilang branding atau story apa yang ingin kalian tonjolkan gitu ya. Kita dalam hidup kita banyak banget punya kisah-kisah atau pengalaman atau story gitu ya. Tapi di sini kalian mau mau kasih yang mana gitu, mmm, dalam esainya gitu ya. And you don't know your strengths and weaknesses and how to frame them. Kadang kita di dalam esai itu nggak apa-apa kita nyebutin kelemahan kita, vulnerable gitu ya. Karena kalau kita terus-menerus jual diri dengan cara ngasih tahu kelebihan-kelebihan kita, ya orang beasiswa atau kampusnya bakal mikir, "Ya kalau kamu serba bisa, ngapain kamu sekolah lagi?" Gitu kan. Justru kita tuh punya kekurangan, maka dari itu kita butuh gitu ya, butuh S2 gitu. Tapi jangan sampai dengan menyebutkan kekurangan kita itu membuat impression kita tidak siap gitu, itu juga jangan sih. Makanya aku bilang, bagaimana merangkai keduanya itu dengan baik, itu adalah sebuah seni gitu.
Terus yeah, you didn't beautifully align your experiences and needs. You didn't seek any feedback. Nah, ini juga banyak orang kayak belum biasa gitu ya nyari feedback atau kayak nanya minta pendapat. Esai aku nih coba dong baca gitu. Menurut kamu gimana gitu. Kayak kadang orang kan takut penolakan ya, maksudnya takut misalkan mungkin nggak secara sadar gitu ya, tapi mereka sebenarnya takut kalau dikasih kritik gitu. Atau bahkan benci gitu ya dikritik. Padahal sebenarnya ya itu tergantung kita, respon kita. Kalau misalnya memang kita pengen berkembang ya harus siap menghadapi omongan-omongan atau misalnya kritik yang membangun gitu, meskipun mungkin tidak nyaman gitu ya. Jadi cari proofreader gitu, orang-orang yang mumpuni. Kalau buat aku, kalau buat esai keluar negeri, misalnya bahasa Inggris, cari 3 tipe proofreader. Jadi yang pertama itu orang yang memang expert di area atau bidang yang ingin kalian daftar gitu ya. Misalnya kalian pengen daftar bidang robotics, ya kalian cari salah satu proofreader-nya adalah orang yang ngerti robotics gitu. Bisa dosen kalian, bisa misalkan kalian kerja di perusahaan robot gitu, bisa atasan kalian gitu ya. Terus orang yang kedua, proofreader yang kedua adalah kalau kalian bukan penutur asli bahasa Inggris, ya pasti kalau lebih baik kalian cari orang yang jago bahasa Inggris dan kalau bisa native gitu. Jadi bedanya native sama mungkin orang yang nggak native adalah ya dia tahu nih bahasa yang memang biasanya cocok dipakai gitu ya. Tapi juga jangan asal minta proofread native asal gitu ya. Ya orang yang mumpuni juga yang tahu academic writing dan sebagainya. Baru yang ketiga, menurut aku sih coba juga kalian kasih esai kalian buat proofread ke orang yang kenal betul dengan perjalanan hidup kalian dan track record karir kalian gitu, dan kelebihan, kemampuan, dan pokoknya kenal banget sama kalian gitu. Misalkan bisa sahabat atau bisa mentor gitu ya. Jadi dia tuh bisa bisa kasih masukan, misalkan kisah seperti apa yang cocok buat ditonjolkan dari kita gitu ya misalnya. Terus baru yang interview, biasanya orang-orang gagal karena mereka ya clueless aja gitu, nggak tahu mereka S2 mau ngapain gitu, atau pulang-pulang mau ngapain gitu ya. Pun misalkan tahu pulang mau ngapain, kadang ditanyain, "Oke, kalau kamu udah tahu, caranya gimana ketika misal literally mendarat dari negara tujuan ke Indonesia, apa yang kalian lakukan? Siapa yang kalian yang akan kontak?" Gitu. Hari pertama sampai hari day one sampai day 100 gitu mau ngapain aja misalkan 3 bulan pertama. Misalkan sedetil itu. Sorry. Sedetil itu. Jadi harus disiapkan banget. Terus don't lagi adalah you focus on becoming seperti yang aku bilang. Terus you tell but not show. Kadang orang senang banget ya ceritain dirinya, aku bisa ini, aku bisa itu, aku jago ini, jago itu. Tapi mereka tidak show, tidak menunjukkan gitu. Menurut aku kalau dalam esai jangan bilang kayak, oh aku tuh orangnya pekerja keras gitu. Tapi ceritakan gitu. Misalkan misalkan apa ya? Oh aku dulu aku tidak bisa bahasa Inggris, tapi aku setiap hari belajar ke sini, aku minta feedback, aku berusaha ikut kursus ini dan sebagainya. Itu adalah show gitu. Kalian menunjukkan, bukan bukan sekadar bilang kita pekerja keras gitu. Jadi itu hal penting yang mungkin kalian bisa taruh. Lalu yang terakhir, ini yang paling krusial, meskipun kalian sudah siap secara konten, kalau kalian nggak praktik gitu ya, di depan kaca atau bahkan simulasi sama orang beneran, itu rasa panik atau gugup itu bisa benar-benar makanin semua persiapan kalian gitu. Jadi persiapan secara konten, secara jawaban, dan juga persiapan secara mental dan praktiknya itu harus seimbang gitu. Oke, nah ini paling terakhir penutup, ya ini salah satu dosen di UPenn, di kampusku, Adam Grant, juga penulis favoritku juga. Ada quotes-nya juga yang aku suka,
Jadi itu progress isn't always about getting better, sometimes it's about bouncing back. Jadi pun kalian misalkan sebelum-sebelumnya belum berhasil dapat beasiswa atau dapat kampus, tapi ingatlah kesuksesan itu bukan cuma ketika kalian dapat, tapi bagaimana kalian bangkit gitu ya. Ini lihat gambar di samping. Jadi kadang orang mengglorifikasi kesuksesan di di masyarakat itu mungkin yang kelihatan aja yang menonjol gitu ya. Tapi sebenarnya kesuksesan itu ketika kalian bisa bangkit dari jurang ini gitu. Paling itu aja ya sharing bukan sharing materi dari aku sejenak. Kita lanjutkan ke Q&A. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Jody untuk materinya. Dan buat teman-teman nih yang ada di sini, misalnya ada pertanyaan begitu ya, bisa langsung aja drop your question di chat, atau nanti kalau ada kesempatan bisa raise hand gitu. Tapi sebelumnya aku mau ngasih pertanyaan dari teman-teman yang udah ngisi di Google Form nih, Mas Jody. Boleh. Jadi aku akan di mix aja ya dari sana, terus dari yang lain sama dari yang di komen gitu. Nah, dari yang Google Form ini banyak sekali yang bertanya terkait dengan LOE nih, Kak Jody. Jadi banyak dari teman-teman pendaftar yang belum memiliki LOE, dan ada beberapa yang masih progres untuk daftar kampus. Nah, misalnya mereka mencoba jalur beasiswa LPDP-nya terlebih dahulu. Nah, ini peluangnya sebesar apa nih, Jody ya, menurut perspektif dari Kak Jody sendiri? Oke, ini perspektifku ya. Ini bukan dari LPDP, karena aku juga ya nggak tahu lah ya sebenarnya kan seperti apa. Tapi menurut aku sebenarnya bisa jadi antara punya LOE atau enggak itu sebenarnya bisa berdampak, bisa juga enggak gitu. Bisa berdampak kenapa? Karena yang pertama buat kitanya nih kalau kita udah punya LOE, selain kita nggak usah susah-susah ikut tes skolastik gitu ya, tes tertulis yang ngerjain soal matematika dan sebagainya, kita bisa langsung ke interview. Selain itu adalah kita udah pede gitu, karena kita udah keterima masuk ke universitas. Jadi ketika interview mungkin kita bisa lebih siap gitu, karena kita udah dapat dari kampus, terus kita udah melalui esai-esai kampus yang memang lebih berat gitu ya. Jadi sebenarnya secara materi, secara konten, motivasi itu mungkin kalian udah firm, udah kuat gitu. Jadi ketika wawancara lebih pede, lebih relax. Walaupun enggak juga sih gitu. Tapi juga bisa aja nggak ngaruh. Kenapa? Karena ya memang LPDP mungkin saja dia tidak membedakan gitu ya. Mau kalian punya LOE atau enggak, itu cuma berbeda jalur pendaftarannya doang. Tapi sebenarnya diperlakukan sama gitu. Tapi memang secara psikologis kadang kita jadi terbawa gitu. Justru enaknya kadang mungkin nggak punya LOE adalah kita bisa kasih 3 pilihan kan gitu. Bisa kasih 3 pilihan. Walaupun memang interviewnya lebih challenging karena kalian harus meyakinkan kalau kalian mampu dapatin LOE dari kampus-kampus tersebut gitu. Gitu sih. Oke. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih yang banyak banget dan serupa yang ada di Google Form nih, Kak Jody. Mungkin terkait dengan pengalaman dan juga prestasi ya. Mungkin dari teman-teman ini yang daftar adalah fresh graduate, jadi tidak ada kayak pengalaman profesional yang ingin diunggulkan, ataupun untuk prestasinya sendiri bisa dibilang standar begitu nih. Gimana kita bisa membuat esai ini outstanding begitu untuk orang-orang yang mungkin mereka merasa profil mereka itu biasa-biasa saja nih. Ada tips nggak nih Kak Jody? Mungkin aku kayak kasih yang aku pelajarin dari beberapa temanku ya yang dapat LPDP dari dia langsung dari S1 gitu. Karena kalau aku kan kerja udah 4 tahun ya, 4 atau 5 tahun gitu. Jadi kalau kalian bertanya ada kesempatan nggak dari S1 langsung buat dapat beasiswa S2, jawabannya sangat-sangat iya gitu, karena sudah banyak yang melakukannya. Contohnya mentor aku bahkan ya, Indah Syafira, dia dapat ke Harvard itu dari S1 langsung, terus juga
kenalan teman juga Fatia, misalkan mungkin kalian juga tahu. Masih banyak lagi sih. Ya, yang perlu kalian tahu, yang pertama pengalaman itu bukan hanya pengalaman kerja, tapi bisa juga kalian ambil dari pengalaman kuliah gitu. Karena belajar sendiri kan, belajar di kampus itu kan sebuah proses ya, proses melakukan sesuatu gitu. Jadi menurut aku itu juga bisa dijadikan pengalaman gitu. Terus juga apa yang kalian lakukan selama ada di kampus, misalkan kalian membuat aktif di organisasi, atau kalian membuat platform atau organisasi atau project gitu ya, itu juga sebuah pengalaman gitu. Kalian ikut riset sama dosen, itu sebuah pengalaman. Jadi itu sangat-sangat bisa dijadikan amunisi buat daftar ke kampusnya atau LPDP gitu. Kalau kalian tanya gitu juga sama aja kayak ketika misalkan tanya orang, misalnya aku gitu ya, S1-nya sama sekali nggak nyambung. Ya aku sambung-sambungin sih, cuma maksudnya kalau dilihat dari sekilas itu memang nggak nyambung gitu. Jadi aku cuma framing fokus di pengalamanku di profesional gitu di bidang education. Nah, kalian juga mungkin akan juga lebih mudah ketika kalau misalnya dari S1 langsung itu S2-nya adalah align atau jurusannya dekat-dekat lah gitu, karena pengalaman studi kalian bisa jadi ditulis sebagai pengalaman gitu sih. Oke, wah ini well noted banget nih Kak Jody. Jadi teman-teman yang kemarin submit pertanyaan itu dan masih bingung nih mencari kira-kira bisa gain value dari diri itu dari sisi aspek yang mana ya? Itu mungkin bisa dicari lah kira-kira semasa kuliahnya ada pengalaman seperti apa bisa di-share aja di esainya. Nah, kita sekarang move ke teman-teman yang udah raise hand nih. Ada dari Muhammad Alim. Muhammad Alim mungkin bisa open cam dan disampaikan pertanyaan langsung ke Kak Jody. Silakan. Oke, makasih banyak Kak. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Aman. jelas. Oh, baik. Sebelumnya terima kasih untuk materi yang sudah diberikan Kak Jody. Kebetulan saya ada pertanyaan terkait kontribusi yang tadi sudah dijabarkan juga. Untuk kontribusi sendiri, apakah bentuk kontribusi ini udah harus kita mulai ya? Setidaknya ada step yang udah kita ambil, jadi bisa meyakinkan bahwa ini real, nggak cuma membual aja nanti ketika interview seperti itu. Misalnya seperti kita pengen buat bisnis atau perusahaan, tapi sekarang apa yang udah dimulai langkah kecilnya seperti itu. Atau mungkin kita cuma bisa hanya berencana aja, mungkin masih bisa diterima Kak. Terima kasih Kak. Oke, sorry, Alim ya. Pertanyaannya bagus. Kalau menurut aku sendiri, pastinya ya secara psikologis manusia kan itu tadi ya, dia lebih percaya apa yang dia lihat gitu ketimbang kalian cuma ngomong gitu kan. Jadi menurut aku biar lebih kuat, ya memang kalian sudah harus start lakukan apapun yang bisa dilakukan dan mengarah ke situ gitu. Nggak harus udah mulai kontribusinya, nggak harus. Cuma hal-hal yang bisa menjadi fondasi buat melakukan kontribusi tersebut, itu bisa jadi dijadikan portofolio buat ke situ gitu. Misalkan kalian pengen buat perusahaan, ya it's okay gitu, belum buat perusahaannya kan memang wajar ya orang belum buat sekarang, bisa aja bilangnya kontribusinya mungkin buat perusahaannya maybe nggak harus pas langsung lulus studi, mungkin berapa tahun kemudiannya gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman kontribusinya seperti itu, kalian mungkin yang biar meyakinkan gitu ya, misalkan kalian udah pernah kerja di perusahaan gitu, jadi perusahaan yang kalian inginkan, jadi kalian tahu seluk-beluknya, operasional gimana, rekrutmennya gimana, itu kan sebuah portofolio gitu, dan fondasi buat ngarah ke kontribusi yang pengen bikin perusahaan. Terus misalnya yang kedua, kalian aktif di organisasi entrepreneur gitu, kalian punya aktif di komunitas entrepreneur gitu atau pengusaha, itu juga sebuah fondasi atau hal-hal yang ngarah ke situ gitu, meskipun bukan serta-merta udah bangun startup-nya gitu ya. Jadi gitu ya Alim ya. Kalau ditanya harus apa enggak, ya mungkin nggak harus, tapi ya kalian makanya coba posisikan jadi interviewer. Kalian teryakinkan nggak dengan kalian belum punya portofolio sama sekali gitu. Kalau kalian misalnya belum punya langkah apapun yang diambil, tapi kalian ngomongnya jago gitu ya,
Kalau kalian persuasinya jago, ya bisa aja gitu kan. Jadi nggak ada jawaban hitam putih sih sebenarnya, gitu sih. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih buat jawabannya Kak Jody. Ini juga udah banyak banget yang nanya. Jadi kita switch ke yang sudah raise hand juga ada dari Kak Muhammad Al-Hakiki. Mungkin bisa dinyalakan kameranya dan disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Maaf sekali untuk saat ini saya belum bisa on cam. Tadi juga sebenarnya saya sudah sampaikan pertanyaan di chat, jadi saya baca aja. Sebenarnya apa hal yang paling penting pada seleksi substansi atau wawancara yang sering tidak terpikirkan oleh pelamar? Karena saya pernah mendapatkan informasi kalau pelamar LPDP jalur PTUD bahkan yang sudah punya LOE Unconditional Master di Harvard dan memiliki platform yang cukup besar di Instagram tentang gender equality, tetapi tetap tidak lolos seleksi substansi. Nah, ini sometimes makes me really overwhelmed, Mas Jody. Apakah mungkin walaupun jawaban kita itu memuaskan, tetapi penilaian personality dari gesture tubuh mungkin oleh psikolog ketika seleksi wawancara itu hasilnya buruk, kita tidak akan lolos seleksi substansi atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya jadi bagus ya dari Muhammad Al-Hakiki. Ya kemarin temanku ada 3, dia udah dapat LOE Harvard, yang satu di education, yang satu di medical school, satunya di education lagi. Dan aku kaget kayak mereka nggak lolos wawancara gitu. Ya tapi it's okay gitu, maksudnya itu bukan sesuatu hal yang tabu ya, atau sesuatu hal yang buruk gitu. Menurut aku kalau udah level kayak gitu, ya kemungkinan selalu ada ya. Yang pertama biasanya memang orang-orang yang paling besar adalah mereka tadi yang aku bilang clueless gitu, kayak nggak jelas gitu mau ngapain. Terus ketika ditanya dikit gitu ya, udah nggak kayak bingung gitu. Misal, oke kalian mau jadi dosen, kenapa? Misalnya gini-gini Pak, gini-gini. Oke, kenapa? Kok gitu lagi? Jadi kenapa yang kedua misalkan udah bingung. Makanya memang harus dipersiapkan selain praktik adalah kayak prinsip Kaizen gitu ya, orang Jepang tuh why-nya 5 kali. Why. Itu harus sampai akar udah kalian siapkan gitu. Kenapa gitu. Minimal 5 kali lah gitu. Jadi ketika kalian digali terus gitu sampai akar, kalian masih kuat karena kalian udah siap. Gitu. Tapi itu yang alasan yang pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua itu adalah dari mungkin psikolog ya. Jadi kan di interviewer itu kan ada 1 atau 2 orang dari secara konten gitu ya, dari LPDP ya atau dari dosen lah, akademisi. Terus satunya dari psikolog gitu. Jadi biasanya ada 3 atau enggak 2, tapi intinya salah satunya ada psikolog. Ya memang mungkin ya aku juga nggak jago ya, cuma mungkin ada hal yang mungkin dilihat psikolog, anak ini belum siap lah atau kayak gimana, mungkin kayak itu mempengaruhi gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang dapat kemarin LOE yang top universities, bisa juga yang paling mungkin menurut aku yang ketiga ini, kemungkinan ketiga yaitu visi misi atau kontribusi mereka mungkin tidak menjadi prioritas dari program atau rencana PDP atau kayak pemerintah gitu misalkan. Atau bahkan bertentangan gitu dengan yang diinginkan gitu. Itu bisa banget. Jadi itu bukan karena kita nggak qualified gitu atau kayak kontribusi kita kurang bagus. Cuma mungkin memang aku tadi bilang itu tadi nggak cocok aja gitu seperti yang pihak beasiswa harapkan gitu. Jadi kalian yang perlu kalian tahu tiap-tiap pemberi beasiswa itu mereka punya kepentingan masing-masing ya. Misalkan beasiswa Fulbright itu dari pemerintah Amerika. Ya mereka apa kalian lihat visinya? Mereka nyari yang seperti apa? Kepentingan mereka tuh apa sih ngasih beasiswa ke orang Indonesia gitu. Beasiswa chevening, beasiswa mau buka show misalkan.
itu memang harus dilihat sih tujuannya apa gitu. Gitu sih. Semoga membantu ya. Siapa tadi? Aha. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Jody atas penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sekarang kita pindah lagi nih, biar adil ya Kak Jody ya. Kita pindah ke chat. Ke chat ada lagi pertanyaan terkait dengan esai kontribusi nih Kak. Dari Kak Fitri Nurana. Halo Kak, izin bertanya, peran yang ingin saya lakukan pasca studi adalah menjadi dosen. Untuk kontribusinya sendiri, apakah diteruskan dari semasa kuliah S2, ataukah setelah menjadi dosen? Mungkin setelah lulus kali ya. Dan sejauh apa penjabarannya di esai? Terima kasih. Untuk kontribusinya sendiri, apakah difokuskan dari semasa kuliah S2, nanti setelah menjadi... Atau setelah lulus gitu mungkin. Dan setelah lulus dan menjadi dosen. Oh, maksudnya Fitri ini pengen daftar S2 gitu ya, terus pengen jadi dosen. Kontribusinya, ya kontribusi itu bebas ya Fitri, jadi kamu mau bilang, nanti selama saya jadi dosen, saya pengen ikut riset dengan profesor ini dalam penemuan teknologi ini misalkan, dan ini sangat bermanfaat buat Indonesia Pak, gitu. Ya itu bisa jadi kontribusi gitu. Itu adalah bagian dari rangkaian kontribusi kamu gitu. Jadi menurut aku sangat-sangat bisa gitu. Mau dari S2 atau mau selama studi maupun pasca studi gitu sih. Kalau udah bisa dari selama studi ya why not gitu, malah lebih bagus kan gitu sih. Oke. Oke, kita pindah lagi nih. Kak Jody, maaf ya pindah-pindah dari pertanyaan yang sudah kami rangkum di Google Form dan juga chat WA. Ada pertanyaan terkait dengan menjawab pertanyaan kenapa memilih negara atau kampus ini dan itu. Padahal sebenarnya poin yang ingin ditekankan adalah memang profil negara atau kampus itu yang peringkatnya lebih baik. Nah, ini mungkin bisa dikasih tips nih, bagaimana menjelaskan alasan terkait dengan pemilihan negara atau kampus, biar tidak ordinary gitu, Kak. Ya kalau kalian jawabnya sekadar peringkatnya lebih baik, ya itu lampu merah udah kayak. Kecuali kalian bisa menjustifikasi ya gitu. Misalkan peringkatnya ini lebih baik secara apa gitu. Misalkan, oh saya misalnya ada 2 univ yang menawarkan program yang sama gitu ya. Kalian lebih milih univ yang A gitu. Karena rankingnya lebih baik di bidang riset gitu ya. Ya berarti mungkin alasannya align dengan alasan kalian. Misalkan saya ini pengen riset ini Pak gitu. Bukan ke arah berkarir profesional gitu. Sedangkan univ A ini ranking di risetnya mungkin lebih tinggi gitu. Jadi wajar dong saya milih itu gitu. Intinya bisa dijustifikasi lah apapun yang kalian tulis atau utarakan sebagai alasan gitu. Tapi yang jangan dilakukan adalah ya cuma sekadar karena ranking gitu. Dan secara sepengalamanku ya, aku udah kuliah setahun, ranking tuh kalau dekat-dekat tuh nggak ngaruh sih. Jadi aku akan kasih saran orang misalkan dia ada 3 pilihan gitu ya. Oh univ A, univ B, univ C. Rankingnya kurang lebih mirip lah ya. Kalau di US mungkin beda 5 ranking, beda 8 ranking atau 3 ranking atau 10 gitu. Terus di lembaga ranking lain udah beda lagi gitu ya, karena banyak banget lembaga. Menurut aku itu nggak usah terlalu dilihat sih, itu kayak benar-benar nggak ngaruh banget. Dan itu tergantung banget kalian rajin apa nggak belajar selama di sini gitu. Rajin memanfaatkan kesempatan di sini nggak gitu, berhubungan sama dosen, cari network dan sebagainya. Itu yang paling ngaruh sih. Terus yang kedua aku lebih bilang lagi kayak di kota tersebut kesempatan apa yang bisa kalian dapat gitu. Networking seperti apa yang bisa kalian dapat gitu sih. Gitu ya. Oke, benar banget ya, biar kita lebih kelihatan outstanding gitu daripada applikan yang lain. Dan alasan yang diberikan juga lebih berbobot ya Kak Jody ya. Iya. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Sudah raise hand di sini, ada dari Kak Bernadetta Ines. Silakan Kak Bernadetta. Oh ya, halo, malam Kak. Malam. Ya, halo, malam Kak. Ya, Kak, aku mau tanya terkait surat rekomendasi. Kan aku juga kebetulan kan udah 4 tahun kerja.
Jadi aku akan minta rekomendasi dari atasan, karena mungkin agak susah untuk ngomongin dosen lagi. Nah, sebenarnya Kak, menentukan nggak sih kalau kita kayak masukin 2 surat rekomendasi dari 2 orang berbeda, mungkin dari beda bidang, atau sebenarnya itu nggak menentukan, yang penting satu tapi cukup qualified untuk describe diri kita seperti apa. Itu gimana Kak kira-kira secara peluang, lolos seleksi tahap 1 ini? Iya, makasih, Bernardita Ines. Menurut aku, ya kalian lihat syaratnya aja gitu di situsnya, di LPDP-nya dia minta berapa. Biasanya jelas kok di LPDP itu literal dia bilang 1 surat dari, atasan atau kayak bidang apa, human resource gitu, atau tokoh masyarakat kalau nggak salah gitu ya dia bilang. Terus aku lupa lagi, mungkin dia minta lagi 1 dari bidang akademis gitu atau dosen, aku lupa. Tapi kalau LPDP sih dia udah sangat jelas sih gitu. Kampus juga kalau kalian pengen apply ke kampus biasanya dia jelas, misalnya dia minta 3 rekomendasi, 1 dari akademis, 1 dari profesional, berarti atasan atau mentor atau dan sebagainya. 1 lagi bebas gitu ya. Kalau bebas ini kalian bisa dari misalkan ketua komunitas gitu ya, atau kayak kalian tergabung dalam beasiswa selama kuliah 1, ya orang dari beasiswa itu, misalkan beasiswanya suka ngadain pelatihan, kan dia juga tahu gitu kita. Itu juga bisa, atau dari atasan lain di perusahaan sebelumnya itu juga bisa gitu. Gitu sih Ines ya. Dan kayak sebenarnya pun udah berapa tahun bekerja, kalau kita masih sering berhubungan sama dosen, bisa sih gitu. Kayak aku kemarin udah 5 tahun kerja, ya nggak sering juga sih berhubungan sama dosen, cuma caranya adalah kayak kita kontak gitu, telepon, terus kalau bisa teleponan lama atau kalau bisa virtual meeting, terus juga sebelum dia nulis rekomendasi kita kasih catatan-catatan kenangan kita bersama gitu dengan dosennya. Misalkan pernah bimbing bareng atau kayak kita pernah kerja proyek bareng, atau aku nih di kelasnya yang seperti ini loh Bu, yang pas di kelas Ibu tuh gini 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 misalnya, yang risetnya seperti ini. Jadi dia ingat gitu. Terus dia bisa nulis rekomendasi gitu sih. Sorry Kak, dulu Kak jadi masukin berapa surat ya Kak, kalau boleh tahu? Aku kan dulu daftar 5 universitas, terus sama 1 beasiswa PDP. Itu totalnya ya 12 surat lah, 12 surat rekomendasi. Tapi kan kayak aku bagi-bagi gitu. Jadi misalkan dari 5 univ yang 5-5-nya kan butuh dari dosen gitu misalnya. Aku 3-nya dosen yang sama, 2-nya dosen lain yang aku dekat juga. Terus dari 5 itu yang misalkan ada atasan gitu ya, ya 3-nya atasannya sama, jadi dia kayak ngasih suratnya ke 3 univ, terus 2-nya sama biar nggak terlalu banyak, gitu-gitu sih dibagi-bagi. Thank you Kak. Yuk, sama-sama. Oke, ini pada banyak yang terkagum-kagum nih, Kak, mendengar 12 surat rekomendasi ya, Kak Jody. Langsung pada berburu surat rekomendasi ya setelah ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke teman-teman yang sudah raise hand. Ada dari Kak Abid Kamalsyah, silahkan. Oke Kak, terima kasih. Iya, Mungkin bisa. Oh ya, sorry. Oke Kak, iya. Silahkan. Terima kasih banyak Kak. Jadi sebenarnya pertanyaanku lebih ke, kebetulan saya aku udah sempat interview di tahap kemarin, cuman masih belum rezeki sebenarnya. Jadi yang aku pengen highlight tuh di bagian tadi yang compare dengan bedanya apa dengan kita belajar dengan kursus online. Kan sebenarnya learning, kalau kita lihat di website-nya universitas itu kan learning opportunity-nya kan kurang lebih bisa kita dapat di online course sebenarnya. Jadi itu yang kemarin tuh agak-agak blank ketika ada pertanyaan seperti itu. Mungkin dari dirimu bisa ngasih tips Kak, kira-kira seperti apa untuk nge-breakdown itu. Oke, Terima jadi kasih. mungkin Abid udah pernah sampai interview LPDP gitu. Iya, tahap 1 kemarin. Iya, memang sering sih ditanya gitu ya.
aku juga dengar dari beberapa orang teman gitu kayak, lah kalau kalian pengen cuma belajar misalnya business operations atau kayak belajar global management, ikut aja online course gitu ya, atau lihat YouTube gitu kan bisa. Atau misalkan, kalau kalian pengen cuma, jadi manajer, ya ngapain S1, S2, mahal-mahal 2 miliar kita biayain, mending kalian kerja aja setahun 2 tahun paling udah jadi manajer kalau kerjanya bagus gitu misalnya. Persis Nah banget kayak gitu pertanyaannya. iya, dan misalkan, mmm, misalkan nih kalau pendidikan tuh, lah kalau kamu pengen cuma belajar, apa ya, misalkan pengen belajar learning theories gitu atau early childhood, education, ya di Indonesia juga ada gitu universitas yang ngasih jurusan itu, nggak usah kita kita biayain mahal-mahal ke kampus top gitu kan. Eee, nah itu makanya harus disiapkan sih gitu. Kalau ditanya alasan apa, ya aku nggak bisa kasih karena beda case, beda alasan juga gitu. Tapi pastikan, mmm, itu adalah hal yang memang jarang atau tidak bisa ditemui dan diakses di Indonesia misalkan atau secara di internet gitu. Sehingga kalian keluar itu belajar best practice baru dan kalian membawa kebaharuan tersebut ke Indonesia, membawa inovasi tersebut ke Indonesia. Kalaupun misalkan bisa dipelajari, di online gitu kan, let's say MBA gitu ya, kan banyak ya keterima MBA di luar. Dan MBA itu kan kursusnya terbilang banyak ya di internet juga. Aku nggak tahu jawaban mereka, tapi yang pasti bukan hanya sekadar belajar tentang teori-teori bisnis, tapi pasti ada hubungannya dengan gimana mereka, leveraging networks yang bisa mereka dapatkan, atau misalkan, ada apa ya, misalkan bakal ikut project dengan profesor something yang memang udah ternama di bidang itu gitu ya. Atau di situ ada organisasi atau pusat riset yang, yang beda gitu, yang memang kalian pengen tuju, itu juga bisa gitu. Jadi pastikan temukan titik-titik yang memang, nggak bisa tanpa S2 gitulah. Oke, Paling oke. gitu sih, Abid. Iya, ya, thank you. Oke, semoga membantu dari Kak Abid. Selanjutnya pertanyaan dari chat nih Kak, dari Kak Nyoman Destri dan juga Kak Esther mungkin mirip ya, terkait dengan penjelasan kampus di esai. Nah ini jauh mana, bentar aku coba baca lagi yang terkait dengan kampus dari Kak Nyoman. Rencana daftar LPDP jalur non-LOE, jadi harus nulis 3 pilihan univ atau prodi. Di esai fokus ke pilihan pertama atau ditulis gambaran besar dari 3 pilihan kampus. Lalu dari Kak Esther ini mungkin mirip ya, tetap membahas kampus, jadi kalau tanpa non-LOE, apakah kita bisa menemukan juga 3 universitas yang kita pilih beserta pertimbangannya? Ini seperti apa, Kak Jody? Aku gini ya, aku kurang update dengan instruksi di buklet LPDP, tapi seingatku sih 2 kali ikut LPDP itu, aku nggak tahu ya, aku lupa. Tapi kayaknya mereka nggak ada yang memang harus fokus ke nyeritain univ ya, setauku sih ya. Kalau nggak salah LPDP itu lebih ke fokus ke kontribusi gitu, kalian mau kontribusi apa. Jadi sebenarnya, dan kalau nggak salah dari temanku, mereka juga bilang, 2 tahun ini LPDP 3 pilihannya harus satu lini gitu, misalnya satu area bidang gitu, nggak bisa kayak bertahan banget. Aku nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi kalau kayak gitu ya berarti memang yang diinginkan LPDP ya esai kontribusi dari bidang yang ini pelajari sih gitu. Jadi bukan apakah nulis, kita, 3 universitas terus kayak satu gitu, menurutku enggak sih. Jadi dibuat aja general, bidang tersebut apa, terus kalian pengen kontribusinya ngapain gitu dengan ilmu dari bidang itu sih gitu. Mungkin kalaupun pengen disebut gitu ya 3 univnya, ya bisa aja sih kayak di satu paragraf gitu. Misal kalian pengen apply-nya ke sini karena kalian pikir, gini gitu. Tapi menurut aku nggak usah fokus banyak ke situ sih. Fokus aja ke, kontribusi yang ingin dibangun dan yakinkan dengan portofolio yang kalian punya gitu. Jadi show but not tell gitu kan.
Nah, yang lebih harus dipersiapkan adalah ketika interview sih gitu. Jadi mungkin ada kayak saat ketika pewawancara bakal nanyain, kenapa pilih kampus-kampus ini gitu? Kenapa pilih kampus yang B, apa yang C gitu? Kenapa nggak ini aja gitu? Gitu-gitulah. Oke, baik. Ini pertanyaan jawaban dari Kak Jody ya terkait dengan pemilihan kampus. Jadi memang better difokuskan saja kepada kontribusinya ya Kak Jody ya. Jadi biar bisa lebih kelihatan apa yang akan kita lakukan setelah lulus nanti. Iya, tapi cek lagi ya di instruksinya. Hmm. Ya beneran bilangnya seperti apa kata-katanya gitu. Oke. Well, kita move lagi nih ke yang sudah raise hand. Ada dari Kak Zahro Rohmawati. Silakan Kak Zahro. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Kak. Ya, ini saya mau tanya. Jadi ketika tadi Kak Joni bilang portofolio kita dikuatin gitu. Nah, ini saya posisi sudah hampir 1 tahun tidak berkecimpung karena saya guru. Itu saya sudah 1 tahun resign gitu. Nah, kemudian ketika saya mau apply beasiswa, itu apakah harus di portofolio kita itu harus terbaru gitu? Karena memang saya kalau dibilang dulu itu masih sering aktif nulis, masih sering aktif kegiatan, tapi untuk beberapa tahun terakhir, 1-2 tahun terakhir ini termasuk sedikit gitu portofolio saya gitu. Kalau menurut kakak gimana gitu? Kemudian apakah kita juga harus harus bilang apa adanya benar gitu, posisi kita, kegiatan kita sekarang apa gitu, apakah memang penilaian plus ketika kita itu sedang bekerja atau sibuk gitu istilahnya gitu Kak. Terima kasih. Selamat malam. Oke, Zahro. Guru ya. Oke. Berarti Zahro pengen ambil apa? Pendidikan juga S2-nya. Iya, saya pengen ambil linear pendidikan bahasa Indonesia, Kak. Jadi dalam negeri. Dalam negeri, oke. Iya. Yang perlu Zahro dan teman-teman mungkin tahu, ya maksud portofolio itu bukan tulisan aja gitu ya. Maksud aku portofolio adalah pengalaman juga gitu. Pengalaman yang relevan dan selini dengan kontribusi yang dilakukan gitu. Misalkan, jadi portofolio itu sifatnya juga relatif ya. Jadi misalkan Zahro pengen nanti ambil S2-nya pendidikan, ya berarti yang bisa menjadi portofolio dari Zahro adalah pengalaman mengajar, gitu. Terus kayak pengalaman menulis artikel-artikel kritik pendidikan gitu misalkan. Atau kayak keikutsertaan di konferensi gitu. Atau bahkan portofolio bisa sesimpel kayak tiap sore ngajarin anak-anak di RW gitu ya, ngajarin anak-anak membaca gitu. Itu adalah sebuah portofolio yang relevan buat nanti S2 Zahro di bidang pendidikan gitu. Jadi keseluruhan tersebut itu adalah sebuah portofolio. Bahkan S1 misalnya S1 Zahro yang di bidang pendidikan atau di bidang psikologi gitu ya. Terus Zahro bisa meyakinkan kenapa itu nyambung, itu adalah sebuah portofolio gitu. Jadi pikirkan keseluruhannya gitu yang membuat Zahro siap buat S2 dan kontribusi gitu. Itu adalah portofolio. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua Kak, karena kan saya posisi sekarang sedang resign dan masih job seeker juga gitu. Apakah kita juga perlu jujur banget Kak kalau kita itu sedang gap year kayak gitu. Kita sedang mencari kerja, tapi apakah dikasih jawaban yang lain gitu. Bagaimana Kak? Menurut aku kan itu sebuah hal yang tidak kita mungkin harapkan gitu ya, sedang tidak bekerja, tapi mungkin Zahro bisa cari aktivitas yang jadi bikin produktif gitu. Mungkin nggak harus aktivitas profesional atau kerja yang menghasilkan uang, tapi bisa aja misalkan bikin project menulis atau kayak hubungin dosen dulu di kampus sebelumnya buat bikin project bareng Kak, atau kayak ngajar setiap hari Kah, atau ngikut
yayasan buat ngajar atau apa, itu bisa jadi sebuah aktivitas gitu yang dilakukan sih. Dan ya tiap orang beda ya. Ada yang mungkin ngelihat orang yang sedang tidak bekerja itu ya dipandang kurang meyakinkan gitu. Tapi ada juga yang mungkin nggak melihat seperti itu. Dan biar menghindari itu, yang lebih baik kita cari sesuatu yang bisa bikin kita produktif gitu. Biar kita juga lebih pede kan. Gitu. Siap, terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah dapat pandangan. Terima kasih, sukses Sama-sama. Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak Zara untuk pertanyaannya. Dan ini kita ke pertanyaan terakhir ya, karena juga durasinya sudah 1 jam untuk sharing session ini. Pertanyaan terakhir untuk yang sudah raise juga dari tadi ada Kak Aka. Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya dan juga open cam. Oh, maaf ya, lagi kondisi Silakan. nggak memungkinkan ini open cam. Baik Mas, mau tanya Mas, untuk apply LPDP itu boleh nggak ya kita pilih satu universitas luar, satu universitas dalam, terus nggak linear, itu diperbolehkan nggak ya? Oke, itu aja Mas. Terima kasih. Lagi-lagi setahu aku nggak boleh ya, setahu aku ya. Cuma kalau ada perubahan kebijakan aku nggak tahu. Tapi setahu aku bertahun-tahun berlalu kayaknya enggak deh. Jadi ketika daftar kan nanti kalian bakal milih kan mau daftar beasiswa reguler luar negeri atau dalam negeri, dan itu udah saklek gitu. Jadi tentukan pilihan sih mau luar atau dalam. Dan kalau zaman dulu lagi pas 2000 berapa ya, 17 18 bahkan itu kayaknya kalau nggak setauku kayak masih boleh sih, nggak selini gitu. Jadi dari 3 pilihan bisa ngambil kayak satu education, satunya let's say literatur, mungkin ngarah ke education atau apa. Tapi kalau sekarang kalau nggak salah setahun lalu temanku bilang udah nggak boleh sih gitu, harus kayak satu area bidang gitu sih. Tapi aku nggak tahu teknisnya seperti apa ya. Makanya ini kayak gini tuh nanti Aka coba konfirmasi sendiri, lihat situsnya. Kalau belum jelas cek customer service-nya, telepon gitu. Daripada bikin asumsi. Oke, terima kasih Kak buat pertanyaannya. Dan ini juga Kak Jody, kadang tuh banyak sekali pertanyaan yang masuk kayak terlalu teknis ya kepada kami, atau mungkin beberapa yang DM Kak Jody. Jadi buat teman-teman yang lain, mungkin kalau pertanyaan teknis bisa dikonfirmasi lagi ke tiket bantuannya LPDP. Pasti akan direspon ya. Terima kasih buat Kak Jody untuk waktunya pada malam hari ini, dan juga buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terfasilitasi bisa ditanyakan saja ke grup WhatsApp. Nanti akan kami bantu follow up, dan juga untuk pertanyaan teknis akan kami bantu juga untuk mencari jawabannya ya. Thank you so much, dan untuk Kak Jody juga terima kasih banyak. Dan kita akhiri sesi pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah join, dan good luck buat aplikasi LPDP di tahun ini. Terima kasih semuanya.